Kemudian kita berniat tampulu di masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Atau yang singkatnya, aku niat iktikaf selesai, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca salawat 3 kali berarti kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala 30 kali. Malaikat memintakan ampun kepada kita, kepada Allah untuk kita, malaikat. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pahala ka'amsalil jibal, nang kaya gunung. Membaca salawat itulah kebesaran salawat, menandakan itu kebesaran. Kepada siapa kita membaca salawat? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyebut, mengenang, mengingat Nabi kita, makhluk satu-satunya yang kita ingat, yang kita kenang menjadi pahala. Kalau yang lain kita kenang, kita ingat, itu menjadi dinding kita kepada Allah. Tetapi mengenang, mengingat Nabi itu justru membuka hijab kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi kita. Inilah yang kita syukuri. Mudah-mudahan kita sampai ke mati kada baampihan membaca salawat kepada Nabi. Karena salawat ini bisa jadi tasbih kita kepada Allah. Salawat ini bisa jadi tahmid kita kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah. Dengan salawat ini juga bisa menjadi istighfar kita kepada Allah. Karena istighfar, salawat ini juga berfungsi diampuninya dosa kita melalui salawat. Tapi tetap juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatul khamisatu asyarah anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alamatus syakawa arba'ah, tanda orang celaka itu ada 4. Tanda orang celaka ada 4 perkara. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah, yaitu lupa dengan dosa-dosa di masa lalu. Lupa dosa-dosa di masa lalu. Kenapa? Kada ada tanda inya menyesal. Artinya berdosa-dosa ai sudah kada mengenang dosa-dosanya. Kada teringat dosa-dosa di masa lalu yang dia sendiri lebih tahu daripada orang lain. Dikanangai dosa kita, disusur ujung tapih kita. Kalau kita ada kegelisahan yang masih menyeliputi kita, berarti itu dosa kita masih ada. Minta ampun kita kepada Allah. Oleh karenanya kita beribadah, kita tampil menuntut ilmu, kemana hendak mencari kekurangan-kekurangan kita, supaya kita bisa perbaiki, supaya kita bisa tenang menghadap Allah Ta'ala. Maka tampilan kita, baik yang tampil di muka nih bepandir, kita ingatkan anak-anak kita yang siap maju untuk jadi penceramah, untuk jadi dai. Ikam nakai jangan maju jadi dai karena ikam terkenal, karena ikam hendak terkenal, karena ikam maju jadi dai itu dengan ilmu, dengan ilim, jangan pintar pandir aja. Semua orang bisa bisa beli di toko, pian bisa beli di toko, kada tergantung sempian, kada mesti ulun pian berataan bisa ceramah di sini, bisa ceramah nukar buku di toko. Tapi apakah pakai ilmu atau kada? Perlu anak-anak menuntut ilmu, perlu ke muka dengan ilmu. Jangan tampil asal tampil aja.
yang di muka, yang banyak yang mendengari juga, mendengari ilmu, berniat untuk mengamalkan ilmu, mencari kekurangan kita, bukan hanya untuk dijadikan napa itu ujar orang Banjar, mengempet supaya dapat ilmu bisa dibicarakan, tidak, mudahan kawa dipandir, kawa diamalakan, digawi. Nah, termasuk yang hari ini adalah nisyanuz dzunubul madiyah, nisyanuz dzunubil madiyah. Tanda orang yang celaka itu inya tahu menuntut ilmu, lupa terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Itu termasuk adalah orang yang celaka. Lalu inya menuntut ilmu, inya menuntut, lalu inya mengamalkan, lalu ingat dosa-dosanya, lalu inya mau minta ampun, merasa inya bersalah. Kalau sudah dia merasa bersalah, maka dia tidak ada lagi untuk mencari-cari celah untuk kesalahan orang lain. Ditutupnya rapat-rapat dosa orang lain, dan dibukanya lebar-lebar dosanya terhadap Allah, antara dia dengan Allah. Tapi jangan antara kita dengan manusia kita buka lebar-lebar dosa kita terhadap manusia. Maksudnya berkisah dengan orang, jangan sama sekali. Jadi yang dibuka lebar-lebar itu di hadapan Allah. Bepadahlah Allah, dosa ulun sing banyakan ya Allah. Dosa yang di masa lalu, dosa berzina, dosa minum minuman keras, dosa waluh bejarang, dosa makan itu makan ini yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan mengeles bujur-bujurnya menghadap Allah Ta'ala. Maka kalau itu selalu dibukanya setiap saat dengan Allah Ta'ala, makanya sibuk dengan dosanya lagi. Dosanya kada lagi menyibukkan dosa-dosa orang lain, lalu mau menuntut ilmu. Itu pun kalau sibuk dengan dosa seorang, kada kawa kalau orangnya bungul. Maksudnya bungul apa? Bungul di agama. Mesti dia tutupi dosa-dosanya itu dengan amal ibadah. Kesalahan-kesalahannya yang lalu itu dikompensasinya melalui, digantinya melalui ibadah-ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nangka itu cara mengobatinya. Nah, lalu cara ditutupi dengan ibadah, tentu ibadah yang dilakukan dengan tentu ibadah yang dilakukan bukan tanpa ilmu. Dengan ilmu ibadahnya dilakukan, kada kawa asal beribadahnya. Karena kalau orang beribadah tanpa ilmu itu rugi, rusak. Makanya kita menggunakan kesempatan selalu untuk berjalan di jalan Allah fi sabilillah. Pahalanya nang kayak orang perang di sabilillah. Kalau kita keluar rumah menuntut ilmu, mati kita, maka kita mati dalam keadaan syahid, syahid akhirat. Kalau orang yang berperang melawan orang kafir itu mati syahid dunia akhirat. Kalau orang yang mati dalam menuntut ilmu itu mati syahid akhirat. Oleh karenanya, supaya kita mati dalam keadaan syahid, maka kita niatkan di dalam hati kita untuk menuntut ilmu sampai ke mati. Berilmu tuh apa aja, berilmu maju, berilmu, jangan sorong-sorong aja anak belum tapi berilmu disorong maju ke sana kemari, dikajal ke sana kemari. Tunggu dulu masaknya, diberi visi keilmuan, visi ilmu. Kalau bepandir semua orang bisa. Nah, makanya minimal menuntut ilmu agama itu 10 tahun. Makanya juga kalau bisi anak kita jangan sampai sebagaimana pernah kami sampaikan ketika peringatan haulnya Guru Ja'far Sobran, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ujar sidin ajibtu min usratin laisa lahum ayyakuna minal ulama. Aku ujar sidin heran, satu keluarga,
Sakaluargaan kadada yang dijadikan ulama, kadada yang dididik keluarganya, anaknya, cucunya jadi ulama. Heran aku, antik juga. Jadi hendaknya di antara keluarga kita sabading sanakan 10 mesti ada seikung jadi ulama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya kena amun bulik kawa maingatkan keluarganya. Nah 10 bading sanak kadada jadi, nah anak-anak sorang barang kadada juga cucu barang dijadikan. Jangan sampai tidak ada ulama di dalam lingkup keluarga kita. Sayang benar, karena biar bagaimanapun ilmu itu lebih afdol daripada harta. Jadi berilmu nangka itu juga pian bercari ilmu, dicari orang yang pas. Jangan sampai berilmu tadi kalau abah guru sakumpul bahari ujar sidin gugur gawinya. Jangan sampai hanya untuk hebat, karena di Samarinda banyak banar pengajian tengah malam hanya hebat bepandirnya hebat, sembahyang tata cara sembahyang kada tahu, baudu kada tahu, di mana asal muasalnya ilmu itu ambil kada tahu juga di mana. Nah yang itu bisa rusak, ambillah di tempat-tempat yang uja orang wah ini yang berkompeten, nah yang pas di situ kita mengambil di. Nah lalu anak-anak kita juga mulai halus sudah dididik supaya paham memuliakan ilmu, memuliakan sahibul ilmi, memuliakan para ulama, supaya inya sampai ke Tuhan jadi orang tawadhu, jadi orang rendah hati di kemudian hari. Setelah dia menjadi orang yang besar, maka dia tidak pernah merasa besar, dia masih merasa kecil. Kenapa? Karena dia sudah terdidik dari kecil. Dia juga dididik juga kekanakan di pandiri anu nakai ke pondok lah, nyaman nakai di pondok, bagus ikam, hati ikam nyaman, ikam jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi wali baik, nakai jadi wali di padahal kan sekaligus jadi wali bagus lagi. Kalau wali itu pasti ulama, kalau ulama belum tentu wali, karena setiap wali pasti ujar Nabi akan dibangkitkan seorang wali itu. Terima kasih. Dibangkitkan seorang wali itu kecuali orang yang alim. Dibisai kekanakan seminggu sekali kah, 3 kali sehari kah. Kalau ada kesempatan hati kita nyaman pada anu naklah, kena ke pondok tenang aja. Abah kena mau ongkosi, insya Allah mudahan abah diberi Allah Ta'ala rezeki. Jangan kena memandiri anak, imbah sarik dengan anak. Hawaslah keluar berjalan, mucil kada sembahyang, ikam ku kirim kena ke pondok. Jadi yang tak pikir di kekanakan pondok itu tempat penjara, padahal pondok itu tempat asyik, tempat mereka untuk berkhalwat secara kada langsung memfokuskan pikirannya, dirinya menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Nah kayak itu tuh berilmu, jangan ikut-ikutan asal mendengar orang hebat bepender bungulinya. Kalau pindah di bungulinya hati-hati kalau dia tidak bisa menjaga syariat agama kita. Belum lagi itu baru di kelompok kita sendiri, belum lagi kita menghadapi bubuhan liberal, bubuhan wahabi, bubuhan yang lain-lain. Nah inilah mari kita jaga i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah yang dari masa ke masa dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang yang celaka itu adalah orang yang lupa terhadap dosanya di masa lalu. Cirinya apa? Dia kada menyesal. Makanya termasuk orang yang celaka itu asik ketawa-ketawa, dosanya masih menjeramus, dosanya bajibun, kada ada pikir untuk minta ampun. Itu mengukurnya dengan bagaimana caranya mengukur
bahwa orang itu tidak ingat dosa-dosanya di masa lalu, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita banyak mengingat dosa-dosa kita atau santai-santai aja terhadap dosa-dosa kita? Mungkin dosa itu kita sudah lupa, apalagi orang lain lupa. Mungkin sudah lupa, tetapi itu masih tercatat rapi oleh malaikat mencatat dosa-dosa kita. Bagaimana supaya dosa-dosa itu hilang? Bahkan ada satu riwayat, catatan malaikat itu, lupa malaikat itu terhadap catatannya. Bagaimana? Yaitu dengan kita menghapusnya dengan minta ampun kepada Allah. Ada sedikit aja tuh di hati mengganang dosa, sudah diampuni Allah Ta'ala. Tetapi kita melihat lagi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih hebat lagi dahsyatnya Allah Ta'ala Maha Pengampun itu. Kita belum minta ampun, sebujurnya umat Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan nangka itu juga, kita ambil yang sempurna, yaitu minta ampun beristilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tadi, yang luar biasa itu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sebelum dia minta ampun. Kenapa? Karena kita ada di ujungnya label merek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kada tanggung-tanggung kita untungnya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya untuk menjajal tadi supaya selamat tadi, salawat jangan kita pisahi, tanda syukur kita dijadikannya kita Allah Ta'ala sendiri yang menghendaki Nabi Muhammad jadi talang dada kita dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dosa-dosa kita diampuni, maka kita bersyukur kepada Allah, kada bisa membalas kebaikan Allah, kada bisa membalas kebaikan Nabi kita berkat sidin. Lalu hanya Allah Ta'ala lah yang membalas. Lalu kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lupa terhadap dosa-dosanya kada menyesal, wahia sementara dosa itu keadaannya indallahi ta'ala mahfuzah, terpelihara rapi. Dosa tadi catatannya tadi terpelihara rapi, tercatat dengan baik dengan jumlah dosa kita yang kita lakukan. Waktunya bila, berapa kali kita berdosa, berapa kali kita berzina, berapa kali kita mabuk, berapa kali kita mengeramput, berapa kali, semua terhitung dengan rapi. Dan kapan waktunya, jam berapa, jam sekian, sekian detiknya sampai detiknya, dan tempatnya di mana, semua tersimpan dengan rapi di sisi Allah. Bagaimana supaya bilangan hitungan dosa kita, waktunya, tempatnya hilang semua, habis catatan malaikat, kada ingat dengan catatan. Karena ada riwayat seperti itu, ya, menyatakan bahwa malaikat akan hilang catatan, maka kita akan bersih semuanya. Malaikat kada dilupakan terhadap catatannya. Dengan kata lain, dihapus catatan tadi, catatan berapa jumlahnya, kapan kita melaksanakan, di mana kita melaksanakan, dihapus semua dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat amruddat. Yang kedua, selalu mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu di hatinya. Kena keganangan kebaikan yang telah dilakukan itu alamat orang celaka, sementara dia tidak tahu apakah ini diterima atau kada. Yang diingatnya kebaikannya aja, lalu pujungan akhirnya
lupa diri, lalu kurang beribadah menghadap Allah Ta'ala. Kebaikan aja diganang, dikenangnya kebaikan, imbah anu menggawi kebaikan hingga hendak minta dibalas, kapan lagi. Makanya ini orang yang menggawi kebaikan, segala macam kebaikan, segala macam jenis kebaikan yang digawi itu mesti juga orang itu melatih akhirat, melatih mengarahkan hatinya ke akhirat, ke negeri akhirat. Itu mesti melatih supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Walaupun setiap orang yang ikhlas itu kadang kala mencapai puncak keikhlasan itu, kecuali satu aja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya supaya kita bisa menjadi ikhlas, lalu kita banyaki baca salawat, supaya dengan niat aku mudahan kawa menuruti, mudahan bisa ditolongi Allah menjadi orang yang ikhlas. Karena satu ini adalah salah satu hal keadaan hati yang sulit didapatkan. Ini harus melalui latihan melawan hawa nafsu kita, riyadhah dengan amaliyah, dengan ibadah-ibadah yang berat di nafsu kita, baru kita dapat ikhlas tadi. Karena kita beribadah tadi, beribadah seberapa banyak orang bisa membaca aja tapi mengamalkan kada. Lalu ada yang mengamalkan, seberapa banyak orang yang beramal inya kada berilmu, lalu berilmu lagi mengamalkan orang beramal pakai ilmu lagi. Nah, berilmu inya seberapa banyak yang orang tadi berilmu beramal kada dilandasi ikhlas. Ternyata untuk memperbaiki amal kita dengan ikhlas tadi, diibaratkan orang hendak beribadah tadi, bahan bakunya adalah ibarat baju ini, bahan bakunya kain tadi. Kain tadi diibaratkan kain baju tadi. Nah, itu diibaratkan kita menuntut ilmu, bahan bakunya untuk beribadah tadi. Lalu kain tadi, setelah kita menuntut ilmu tadi, kain tadi dijahit. Lalu kita menuntut ilmu tadi diamalkan melalui tarekat. Nah, setelah diamalkan jadi sudah bajunya, sudah jadi diamalkan juga sudah. Menuntut ilmu diamalkan, menjahit, nukar kain, dijahit jadi sudah baju, beramal sudah, bajunya masih bisa dipakai tapi bajunya kumal, lalu baju tadi digosok. Sama orang menuntut ilmu, ibarat kain, bajunya jadi beribadahnya, lalu baju tadi supaya jadi bagus lalu disetrika, dirapikan, supaya amal ibadah tadi jadi rapi, diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu ibadah tadi kita lakukan dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini akan hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah? Mau kada mau kita harus ikut Nabi kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, berpadah cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku dulu. Dengan mengikuti Nabi, kita bisa jadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tadi, lalu yuhibbukumullah, pasti ikam dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kita. Oh, berparak dengan Nabi juga. Nabi kadakawa kita pisahi pada setiap saat, setiap detik, bahkan di bawah 1 detik. Kita bikin diri kita ini, kita ulah bagaimana caranya supaya kita selalu terkenang-kenang dengan Nabi, terkenang-kenang selalu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, di mana Nabi kita ini yang mencintai kita melebihi cintanya mama abah kita kepada diri kita. Pantaslah Nabi sebagai orang tua kita yang paling agung, yang bakalan nanti membela kita. Kita ikuti beliau,
kita terkenang dengan beliau, berarti kita terkenang juga dengan ajaran beliau. Dengan terkenang dengan ajaran beliau lalu mau ma'amalakan, lalu di situ dapat ikhlas, ma'amalakan, menuntut ilmu ma'amalakan, menuntut ilmu ma'amalakan, lalu kita selalu mencari-cari akan makalah-makalah, akan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat daripada ulama. Otomatis ulama itu juga tidak terlepas daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang celaka, wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu melihat orang yang lebih di atasnya pada segi dunia, bi antamahan nazara laha wa lam yarada bil qismah, lalu melihat itu aja, melihat kepada orang yang di atas sehingga ia kada berterima kasih kepada yang telah diberikan Allah Ta'ala. Artinya aku bersyukur diberi Allah Ta'ala seadanya ini, yang penting batinku, hatiku, awakku, amalku kada lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu. Tapi karena dia memandang harta dunia lebih baik di atas ilmu, di atas amal ibadah, maka inya melihat orang yang di atasnya itu di dunia, orang jadinya menganggap orang yang lebih hebat daripada dia, orang yang lebih tinggi di bidang dunia, orang yang lebih sugih, orang yang lebih berpangkat, karirnya meleset naik ke atas. Di situnya memandang ini yang hebat. Orang anak orang jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur. Itu yang dilihatnya dari segi dunianya. Kada melihat orang-orang yang taat, kada melihat ke bawah, kada melihat ke atas orang yang lebih tinggi di akhiratnya. Maka itu tanda orang yang celaka. Wa nazaru ila man dunahu fid din. Dan keempat adalah orang yang memandang kepada orang yang lebih orang yang memandang kepada orang yang lebih rendah dalam agama, yaitu amal soleh. Kada bersyukur dengan Allah Ta'ala atas amal dirinya sendiri. Artinya inya melihat, kalau beribadat melihat orang ke bawah, aku ini sembahyang 5 waktu, walaupun aku kada sembahyang sunnah, si anu tu pangjar kada sing sembahyangan, untung aku sembahyang. Itu tanda orang celaka. Maksud celaka tu bukan sembahyangnya, celaka itu inya kada tertarik untuk beribadah. Beribadah itu hanya sekadar kisahnya aja, kisahnya aja mengamalkan, kisahnya aja melaksanakan yang wajib-wajib tadi karena takutan. Bujur juga bang, cuma yang dilihatnya selalu ke bawah, kada melihat orang yang lebih tinggi daripada dia di bidang agama, selalu melihat yang di bawah. Kalau dunia melihat ke atas, maka orang ini akan capek dan capek. Kenapa capek? Karena melihat orang di dunia, otomatis jadi pikirannya, jadi awaknya uyuh becari, pikiran dipaksa kan, dipaksa pikirannya juga uyuh. Tapi kalau inya melihat ke akhirat, hatinya tenang, pikirannya juga hatinya tenang, pikirannya nyaman, awaknya juga nyaman. Kenapa? Inya melihat orang yang di akhirat yang lebih tinggi daripada inya. Aku mudahan aku kawa kayak sidin nina. Aku sudah sembahyang 5 waktu, tapi sidin alhamdulillah untungnya sidin kawa sembahyang sunat rawatibnya digawinya melihat ke atas. Yang sembahyang sunat rawatib yang wajib sudah dilaksanakan, kada melihat inya ke bawah. Yang sembahyang wajib aja, sunnah kada inya melihat di yang lebih ke atas. Oh, orang ini aku sugih, inya sugih, sama-sama kami. Aku sembahyang wajib, yang sunnahnya ku gawi, inya sugih, sembahyang sunat yang wajib sunnahnya digawi, sama-sama sugih. Tapi inya sugihnya pemurah benar orangnya, aku belum pemurah kayak inya, rugi aku hendak juga pemurah. Nangka itu bukan justru melihat kepada yang di bawah. Saya kira ini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi apa aja kita
hendak tampilkah, napakah? Jangan memakai ukuran hawa nafsu kita. Kita pakai ukuran ilmu pengetahuan agama. Oleh karenanya untung benar kita setiap saat hadir di majelis-majelis taklim. Jangan lupa, hati-hati majelis-majelis taklim selain ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah aman kalau di majelis taklim ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dimasuki majelis taklim yang pengarasan, yang selalu menyalah-nyalahkan orang, selalu membidah-bidahkan orang. Itu kita hindari supaya kita selamat, supaya ibadah dan ilmu kita selama ini kada dirusak oleh hal-hal yang barangkali satu gerakan saja, satu ucapan saja bisa merontokkan amal ibadah kita berataan. Misalnya berhimat kita beribadah tapi muntung kita kada kekaruan dengan para ulama, orang-orang soleh, itu yang bisa menghancurkan semua. Karena itu fatal. Karena kalau sudah mengecilkan para ulama, berarti kita menganggap remeh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bijali wa sahbihi wa bijali ulama wal awli was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli asbin yuba'in wa masyahadatik wa mahabbatik wa amisna ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wa ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim.